Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Apalagi 10 tahun dipimpin oleh Mr. Mulyono. Astagfirullah. Benar-benar kita miris. Jadi umat Islam banyak yang menerima agama baru. Ya kan? Banyak yang menerima agama baru. Padahal kan dia sudah diyakinkan sama Allah. Dia sudah ikrar syahadat. Gitu. Tapi masih saja menerima agama baru. Dan tidak tanggung-tanggung, Pak. Yang mensosialisasikan itu Menteri Agama. Kenapa? Kalau beliau ketangkap, otomatis kan akan nyanyi, Pak. Dan nyanyinya itu nyaring sekali. Ya kan? Siapa yang memerintahkan saya? Mr. Mulyono. Ujung-ujungnya seperti itu. Jangankan haji, jangankan masalah haji. Judi online saja. Judi online. Kan masyarakat kita 10 tahun pada masa Mr. Mulyono itu kan anak-anaknya disibukkan dengan game online, ya kan? Kemudian remajanya, dewasanya disibukkan dengan judi online, orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Itu. Akhirnya begitu perubahan Presiden Prabowo untuk membongkar judi online tidak lagi melibatkan polisi. Karena ternyata kepolisian juga ikut terlibat. Ya kan? Jangankan judi online. Yang Polda Jawa Timur aja. Ya kan? Kapolda Jawa Timur Jenderal Teddy Minahasa, ya kan? Baru 3 hari dilantik langsung ditangkap oleh Propam Mabes Polri. Padahal beliau ini diumumkan di publik polisi yang paling kaya se-Indonesia. Tapi ternyata masih kurang terus. Nah seperti itu. Tidak tahu terakhir, padahal itu sebenarnya hukuman mati itu, Pak, ya. Ngilang terus ini. Kan tidak ada beritanya lagi sudah. Tidak ada beritanya lagi. Ya kan? Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Presiden Prabowo tidak lagi menggunakan polisi tapi menggunakan TNI. Akhirnya TNI digerakkan untuk membongkar judi online. Apa yang terjadi, Pak? Ternyata bosnya judi online itu adalah Menteri Menkominfo Budi Ari, bosnya. Ternyata bosnya itu punya bos lagi, Mr. Mulyono, untuk merusak rakyat Indonesia ini. Saya tidak habis pikir itu, padahal orangnya ya lugu itu. Ya kan? Ya Allah, luar biasa. Terbongkar semuanya. Sampai akhirnya tidak hanya judi online, sampai BUMN Pertamina, ya kan? Pertamina juga gitu, sampai korupsinya berapa itu? 1.000 triliun. Itu ternyata akhirnya terbongkar semuanya. Mr. Mulyono, Jenderal Budi Gunawan, Erick Thohir, Riza Khalid. Itu. Kembali lagi ke Mr. Mulyono.
Nek ngono duitnya akeh kok ya. Ya. Bahkan pasir laut dijual itu terus duitnya apa masuk ke kas negara? Enggak. Nah, itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah beberapa fenomena itu. Balik lagi kepada agama tadi itu, agama baru tadi. Jadi yang mensosialisasikan itu Menteri Agama, Pak Yakut Komas. Apa agama baru itu? Pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Itu sudah. Masya Allah. Padahal dia sudah menyatakan inna dina indallahi Islam. Inna dina indallahi Islam. Agama yang sah, agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan pernah bapak-bapak, ibu-ibu, saya mencoba untuk melakukan riset itu. Ternyata di lereng-lereng Gunung Bromo, lereng Gunung Semeru, lereng Gunung Kawi, saya coba Pak. Ternyata agama baru ini lebih ekstrim di lereng-lereng gunung itu. Karena Pak, dia cuma lihat TV. Ya kan? Kalau di kota kan tidak hanya TV, medsos, ya kan? Nah itu sempat saya tiana, Ustaz, agami sedaya agami niki sami mawon. Sing penting apik kali tonggo. Coba Pak. Ikan ekstrem. Semua agama sama. Yang penting berbuat baik sama tetangga. Ini lebih ekstrem lagi. Padahal jumhur ulama ahlus sunnah seluruh dunia itu sepakat. Kalau umat Islam menerima agama baru ini, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama, itu dihukumi itu masuk nawaqidul Islam, batal syahadatnya, gugur syahadatnya, gugur imannya. Berarti dia harus syahadat ulang. Seperti itu. Ini jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Itu belum lagi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dulu pasca merdeka, negara kita itu kan konstitusinya negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, ya kan? Nah itu. Bahkan benar-benar itu sudah jadi jiwa bangsa Indonesia. Ternyata begitu tahun 2002, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya dapat info dari mantan rektor UGM, yaitu Profesor Sofyan Effendi, ketika di hadapan tokoh-tokoh nasional, termasuk di dalamnya ada Pak Jenderal Purnawirawan Trisutrisno. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 yang itu sudah jadi konstitusi di Indonesia, itu dirubah. Ngerubahnya itu pakai apa? Ternyata di gedung DPR itu muncul berkarung-karung fulus. Fulusnya itu bukan rupiah, dolar. Sehingga seluruh anggota DPR itu merubah Undang-Undang Dasar 1945 itu. Jadi sudah tidak ada lagi Undang-Undang Dasar 1945 itu. Yang ada adalah Undang-Undang Dasar 2002. Begitu Undang-Undang Dasar 2002 diketok palu oleh pimpinan DPR, diketok palu, akhirnya kapitalis Amerika masuk ke Indonesia. Komunis Cina masuk ke Indonesia. Akhirnya benar-benar dicengkeram kita itu oleh dua
kekuatan adidaya. Sehingga akhirnya terjadi fasad, kerusakan, dan semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Contoh lagi itu tadi ideologi, akidah. Saya loncat saja Pak. Soalnya kalau saya koncai satu persatu, tambah sumpek. Contoh lagi dalam aspek budaya. Aspek budaya. Ternyata, gak usah jauh-jauh, di Malang saja Pak. Di Malang saja. Ustaz, sekarang ini langsung dari pemerintah. Apa? Kita disuruh mendukung kearifan budaya lokal. Nah, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, moto kearifan budaya lokal ini ternyata siapa di baliknya itu? Siapa di belakang itu? Ternyata ada satu lembaga besar yang biayanya jutaan US dollar. Kantornya itu, kantor pusatnya di Jakarta. Nama lembaganya Leap for All Foundation. Begitu saya buka webnya, isinya apa Pak? Kami akan melakukan perlawanan terhadap umat Islam yang komitmen, konsisten kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu musuh nomor 1. Kemudian yang kedua, lembaga Leap for All Foundation itu ingin menjadikan umat Islam di Jawa ini kembali seperti dulu, Hindu. Akhirnya Leap for All Foundation dengan biaya jutaan US dollar ini masuk ke pemerintah, sampai ke pemerintahan desa, tidak hanya kecamatan, sampai ke pemerintahan desa. Sehingga akhirnya diadakanlah kearifan budaya lokal. Contoh kalau di Malang, di Balai Kota diadakan acara sesajen dan 1000 dupa, ditambah ogoh ala Hindu. Ya kan? Padahal umat Islam di Malang ini kan mayoritas Islam. Kemudian di beberapa tempat diadakan acara, di hampir menyeluruh di Malang Raya, acara bersih desa, sedekah bumi. Kalau di pantai selatan, larung laut. Ditambahi lagi bantengan. Nah, ini pembiayaan terbesar itu dari Leap for All Foundation. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, umat Islam itu diminta lagi untuk membangkitkan budaya-budaya syirik. Itu. Coba contoh acara bersih desa. Itu kan bikin tumpeng, bikin buah-buahan dibuat gunung-gunungan, terus tumpengnya dibuat gunung-gunungan, itu kan, ya kan, model seperti itu. Kemudian diarak keliling desa. Tujuannya apa? Supaya desanya selamat. Nah ini Pak, ini kan syirik akbar, bisa mengeluarkan seseorang dari adilul haq, agama Allah yang hak ini. Nah itu Pak.